Loh. Kok diambil sandalnya? Dua orang remaja putri ngambil sandal yang ada di depan musola di Lamongan, Jawa Timur. Setelah itu mereka malah kabur sambil ketawa-ketiwi. Jadinya ini maling sandal atau sekedar iseng ya? Apalagi aksi mereka ini terekam kamera CCTV. Hayo loh. Udah gitu, rekaman kameranya jadi viral. Tersebar deh ke dunia maya. Yang jelas, warganet yang budiman sudah pasti gemes nih sama kelakuan dua remaja putri ini. Entah apa niatannya, yang jelas malunya sih udah pasti setengah mati karena terekam CCTV. Tapi nggak sedikit juga netizen yang belain kalau itu cuma bercanda. Apalagi terlihat jelas tuh mereka cekikikan saat kabur setelah mengambil sandal. Nah yang ini tetap sih nih, yang namanya netizen selalu ada kesempatan untuk curcol dalam setiap postingan viral. Kayak ini nih, dia malah curhat. Kenapa yang ngambil pacar orang kok nggak viral ya? Ya, semoga cepet move on aja lah ya. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Asal jangan ambil punya orang. Halo, selamat pagi Kenia. Selamat pagi Oscar, dan kita sapa juga sahabat RTV. Selamat pagi sahabat RTV, yang udah pada sahur nih pasti udah bangun ya. Tapi yang tidak sahur tetap harus bangun. Semangat nih menyambut awal pekan ya. Betul sekali, dan untuk mengawali hari ini kami sudah menyiapkan sejumlah informasi. Di antaranya itu sekarang jelang lebaran sudah mulai banjir orderan parcel. Iya betul, dan tentunya kita juga punya informasi lainnya termasuk informasi olahraga ya. Ya. Langsung aja yuk kita saksikan Lensa Indonesia Pagi kali ini bersama saya Kenia Agusnaini. Dan saya Oscar Haris. Ya Oscar dan juga sahabat RTV, nggak kerasa ya, kita sebentar lagi akan menyambut lebaran nih. Nah kalau ngomong-ngomong soal menyambut lebaran, selain menyiapkan kue-kue dan makanan khas lebaran, tentu juga sudah mulai yang namanya banjir orderan parcel seperti tadi kata Oscar ya. Betul sekali Kenia. Nah di Jember, Jawa Timur ada parcel yang lagi tren dan diminati oleh para pemesan di sana, yaitu barang-barang pecah seperti piring, mangkuk, gelas, dan sejenisnya. Harganya pun bervariasi mulai dari 300.000 hingga 3,5 juta rupiah. Nah penasaran? Langsung aja kita lihat bersama ya. Dua perajin ini sedang mengemas sebuah parcel. Parcel yang sedang dikemas ini terbilang unik karena berisikan barang pecah belah seperti piring dan mangkuk. Hanya sedikit kue kering yang menjadi pemanis dari desain parcel ini. Dengan telaten dan hati-hati, mereka melakukan sentuhan akhir parcel yang sudah dipesan oleh pelanggannya. Desain parcel ini merupakan satu dari beragam desain parcel dengan kombinasi isi parcel yang bervariasi. Mulai dari parcel dengan isi kue khas lebaran dengan snack atau makanan ringan, hingga parcel premium dengan barang pecah belah seperti ini. Tapi ternyata parcel premium seperti ini menjadi favorit menyambut lebaran kali ini. Alasannya, karena barang-barang pecah belah ini berguna dan bermanfaat bagi sang penerima parcel. Karena kalau pecah belah kan relatif awet ya, jadi bisa dipakai seterusnya kayak gitu. Terus kalau di sini juga banyak pilihannya, terus juga bisa dikombin sama kue kering. Jadi secara tampilan tuh bagus gitu. Bisa jadi kenang-kenangan, terus tadi pakainya kan bisa dipakai seterusnya. Jadi nggak cuma momen lebaran, tapi setelah lebaran juga masih bisa kepake gitu. Adalah Ibu Leli, warga Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, yang membuka usaha parcel cantik ini dengan melayani pesanan sesuai selera dan yang terpenting sesuai budget dari pelanggannya. Lalu berapa sih harga parcel-parcel ini? Nah, kita berupa parcel yang seperti ini ya. Seperti ini ada toaster, oven, terus ada dinner set juga.
Untuk harga, kalau kombinasi kita patok dari harga 300 ribu, ada yang 500, 650, 1 juta, 2 juta setengah, 3,5. Kita bisa menyesuaikan budget dari customer. Sudah menjadi tradisi, menyambut Lebaran menjadi momen bagi pengusaha dan perajin parsel untuk mendapatkan rezeki. Di sisi lain, ada kepuasan bagi pembeli parsel di saat Lebaran nanti bisa memberikan barang-barang yang bermanfaat bagi mereka yang menerimanya. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Ya sahabat, dalam lensa Ramadan kali ini kita akan berkunjung ke negara paling utara bumi, yaitu Islandia. Dan ternyata di negara ini ada masjid raya yang berdiri di kota Reykjavik. Nah uniknya nih kalau kita berkunjung ke masjid ini Oscar, kita bisa menyaksikan aurora borealis atau permainan cahaya utara yang sangat menakjubkan. Penasaran kan? Yuk kita lihat di lensa Ramadan berikut ini. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya dalam lensa Ramadan. Wah, akhirnya bulan yang penuh berkah dan ampunan bagi umat Islam hadir kembali. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bulan Maret ini di Islandia masih musim dingin dan baru di April nanti akan memasuki musim semi. Jadi masih dingin-dingin kalau saat ini di sini. Sebagian besar penduduknya tinggal di sekitar ibu kota, Reykjavik, yang juga kota terbesarnya, di mana total populasinya hanya 100.000 orang. Dan total populasi negara Islandia sendiri hanya sekitar 300.000 jiwa. Kebanyakan penduduknya menganut agama Kristen dan ateis, dan kehadiran agama-agama lainnya masih relatif sedikit. Tapi, seperti yang udah disebut tadi, Islandia ini negara yang menghargai kebebasan beragama. Jadi, kalau ada orang Muslim di sini, mereka bisa menjalankan ibadah mereka dengan tenang. Sebenarnya, gak banyak orang Islam di sini berdasarkan survei penduduk di tahun 2022. Gak sampai 1% populasi Muslim di sini. Oh iya, hari ini di segmen Jelajah Ramadan, saya akan mengunjungi The Grand Mosque of Iceland. Sebuah bangunan masjid yang ada di ibu kota paling utara di dunia, yaitu kota Reykjavik, negara Islandia. Pada tahun 2002, sebuah tonggak sejarah terjadi di Islandia untuk komunitas Muslim. Ketika masjid pertama di negara ini dibangun, dalam waktu yang relatif singkat, komunitas Muslim di Islandia berhasil meraih tempat untuk menjalankan praktik keagamaan. Ya, meskipun bentuknya bukan seperti masjid pada umumnya, melainkan hanya satu lantai dari salah satu bangunan. Namun, keberadaan masjid pertama ini ternyata hanya menjadi awal dari perjalanan panjang. Pada tahun 2010, sebuah tonggak monumental lainnya dicapai dengan pembangunan The Grand Mosque of Iceland, masjid yang saya kunjungi sekarang ini. Masjid megah ini menjadi simbol kemajuan dan keberagaman di tengah negara-negara yang dikenal dengan lanskap alam yang sangat epik ini. Halo teman-teman, hey ya. Jadi hari ini gue lagi mau ke masjid yang ada di Iceland, di masjid yang ada di ibu kota paling utara di dunia gitu. Nah kebetulan kalau sekarang lagi musim winter, lagi musim dingin, jadi lagi banyak salju. Udah, maksudnya kayak gimana aja sih masjid di sini gitu ya. Lihat aja, oke? Populasi Muslim di negara ini diperkirakan hanya berkisar sekitar 800 orang. Mayoritas dari mereka bermukim di ibu kota, Reykjavik. Geografis unik negara ini dengan matahari terbenam di tengah malam dan terbit kembali hanya 2 jam kemudian selama puncak musim panas, menantang bagi umat Muslim yang menjalankan puasa. Kendati demikian, upaya telah dilakukan untuk meringankan beban ini. Beberapa ulama dan organisasi Islam menawarkan 3 opsi untuk mengatasi tantangan ini. Pertama,
Umat Muslim dapat berbuka puasa mengikuti matahari terbenam di negara tetangga yang tidak memiliki siang terus-menerus. Kedua, waktu berbuka dapat mengacu pada negara mayoritas Muslim terdekat. Ketiga, mengikuti waktu berbuka puasa yang berlaku di Arab Saudi. Perlu kalian ketahui, di masjid ini kamu juga bisa melihat aurora borealis atau cahaya utara, the Northern Lights. Tahu kan apa itu? Itu loh. Itu tuh kayak pertunjukan cahaya alam yang keren banget di langit utara. Jadi kayak lampu-lampu warna-warni yang menari-nari gitu. Hey, assalamualaikum. Jadi gue hari ini lagi ada malam ini lagi ada di masjid paling utara di dunia yang ada di Iceland. Dan tahu nggak? Pas gue keluar masjid, ternyata di luar tuh lagi banyak banget aurora. Nah, penasaran kayak gimana? Pokoknya lihat aja, oke? Seneng banget pokoknya ini ketemu aurora pas lagi di masjid. Ih, keren. Buat kalian yang akan berkunjung ke Islandia, jangan lupa untuk mengunjungi masjid luar biasa ini ya. Gak jauh kok dari pusat kota dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kalau ada orang Indonesia ke Islandia, biasanya saya mengajak mereka berkunjung ke masjid ini. Contohnya seperti foto-foto ini. Jadi sekalian ngajak mereka untuk sholat di masjid yang ada di ibu kota paling utara di dunia ini. Oke, sekian jelajah Ramadan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Kalau ke Islandia, jangan lupa hubungi saya di sosial media Kang Agis. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud resmi mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi ya. Ya, ini mereka juga meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 dan meminta agar pemungutan ulang. Sejumlah politisi PDI Perjuangan yang merupakan Tim Pemenangan Nasional atau TPN pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Adriana Pitupulu, serta tim hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi Sabtu sore. Kedatangan mereka tak lain adalah mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mengklaim telah memasukkan berkas perkara PHPU sebanyak 151 halaman di luar alat bukti terkait sejumlah temuan yang diklaim TPN Ganjar Mahfud sebagai pelanggaran atau kecurangan pemilu yang dilakukan kubu paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Tim hukum TPN meminta Mahkamah Konstitusi agar dilakukan pemungutan suara ulang secara nasional dan mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya, telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya, dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan hasil Pilpres 2024 dengan memenangkan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara lebih dari 90 juta suara. Dari Jakarta, Andreanus, RTV. Ya, sementara itu calon presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Jumat siang. Nah, pertemuan ini merupakan pertama kali ya pasca Pilpres setelah KPU mengumumkan Prabowo dan Gibran unggul dalam perolehan suara. Meski menjadi partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024, Nasdem kini justru menunjukkan sikap mesra dengan Prabowo Subianto pasca penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU. Tak hanya menerima hasil rekapitulasi KPU, Ketua Umum Nasdem juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres. Tak sampai di situ,
Nasdem juga mengundang Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Nasdem Tower pada Jumat siang. Kedatangan Prabowo pun langsung disambut Surya Paloh beserta sejumlah petinggi Partai Nasdem. Pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh ini merupakan pertama kali pasca Pilpres. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh kembali memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Pertemuan ini pun seolah memberi sinyal sekaligus tanda tanya, akankah Nasdem bergabung ke Koalisi Indonesia Maju? Prabowo menyatakan bahwa ia selalu membuka peluang kerjasama politik dengan Nasdem. Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak, benar kan? Iya, iya, ya, oke ya. Sementara itu, kontras dengan sikap Nasdem, kini Capres-Cawapres yang diusung Nasdem, yakni Anies Muhaimin, resmi mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Andreanus, RTV. Kita beralih ke masalah kesehatan dan ini juga buat kita juga ya karena ini penyakit demam berdarah dengue mulai melonjak di beberapa wilayah di Indonesia nih Oscar. Di Sika, Nusa Tenggara Timur dari Januari hingga Maret 62 anak terserang DBD. Bahkan 2 diantaranya meninggal dunia. Ya, sedangkan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, lonjakan kasus demam berdarah dengue selama 3 bulan terakhir membuat hampir seluruh ruangan rumah sakit pemerintah dan swasta penuh untuk merawat pasien DBD. Kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Cuaca ekstrim menyebabkan banyaknya anak dan balita terserang penyakit ini. Dari Januari hingga Maret 2024, lebih dari 62 anak di wilayah ini terserang DBD. 2 diantaranya meninggal dunia sementara belasan anak lain masih menjalani perawatan. Kasus pasien meninggal dunia terjadi di bulan Februari dan Maret dengan kondisi DBD grade 4. Mulai ke Januari sampai Maret ini yang kami rawat pasien anak demam berdarah ada 2 kasus yang meninggal. Di bulan Februari ada 1 kasus anak usia 4 tahun dan di bulan Maret ini ada 1 kasus anak usia 9 bulan yang meninggal. Yang masuk dengan kondisi demam berdarah yang berat yang disertai dengan shock. Sedangkan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kasus demam berdarah yang terjadi di wilayah ini membuat hampir seluruh ruangan rumah sakit penuh. Tak hanya rumah sakit pemerintah, kapasitas beberapa rumah sakit swasta pun sudah penuh karena merawat ratusan pasien DBD dalam 3 bulan terakhir. Ada lonjakan sekitar 200 pasien dalam 3 bulan terakhir atau 2 kali lipat dari tahun lalu. Dari penyebarannya dari bulan Januari sampai bulan Maret ini, angka kasusnya itu lebih dari 200 untuk pasien yang anak dan dewasa dan beragam dari kasus yang ringan sampai yang berat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Kabupaten Bandung Barat menjadi wilayah penyebaran tertinggi DBD di Jawa Barat. Bahkan dari 1 Januari hingga 20 Maret 2024, sudah ada 9 pasien yang meninggal dunia. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur dan Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan RTV. Ya sahabat, Lensa Arena tadi menjadi penutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Gusneni, terima kasih atas kebersamaan kamu. Semangat Senin dan sampai jumpa.